Shalom, damai di hati, shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita boleh menikmati berkat Tuhan yang terindah. Kita boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita di pagi yang indah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah di pagi yang indah ini kita membaca, merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 5 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, inilah kami Tuhan, jemaat-Mu, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan. Di pagi yang indah ini kami datang sujud syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Seraya kami mengembalikan segala ucapan syukur kami kepadamu, karena Tuhan sungguh baik dengan kehidupan kami. Kami boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tuhan, beri kami hikmat dan pengertian, agar firman yang akan kami baca, kami renungkan, dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 9 hingga yang ke-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, merenungkan serta melaksanakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tema ibadah kita di pagi hari ini, diselamatkan dan tidak ditimpa murka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa Tuhan Allah tidak menghendaki umatnya ditimpa murka, karena keselamatan telah diperoleh di dalam Yesus Kristus. Tidak ditimpa murka menunjukkan suatu keadaan yang nanti dialami ketika Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Ia telah mati namun bangkit dan hidup kekal. Keyakinan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan hidup bersama dengan Dia akan membuat umatnya, sekalipun berhadapan dengan berbagai keadaan, akan mengalami kemenangan. Inilah hal yang penting yang harus terus dilanjutkan dalam kehidupan sebagai orang percaya. Bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dunia menawarkan jalan lain yang menyenangkan, mempesona, mendatangkan kenyamanan duniawi untuk dinikmati, tetapi semuanya itu akan membawa kebinasaan. Sebab tidak ada yang lebih utama selain di dalam Yesus Kristus. Apa yang diberitakan Rasul Paulus ini harus menjadi berita yang terus-menerus diberitakan, agar semua orang di dunia ini tahu dan percaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Keselamatan yang diperoleh karena kasih karunia
dan bukan karena perjuangan atau usaha kita manusia. Yesus Kristus, sang jalan kebenaran dan hidup yang hendaknya terus diimani. Iblis senantiasa berusaha menjerat kita agar binasa dan masuk dalam kebinasaan kekal. Tetapi tangan Tuhan Allah yang perkasa menuntun dan menjaga orang percaya agar kita berjalan menuju kehidupan yang kekal. Jangan sia-siakan kasih karunia yang indah ini. Dan jangan sia-siakan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, bahwa Ia telah mati dan bangkit untuk keselamatan semua orang. Tentang hal ini harus menjadi kesaksian hidup yang terus-menerus dilanjutkan kepada anak cucu Cece, bahwa setiap orang yang percaya akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Ketika kita hidup dalam percaya kepadanya, serta terus melanjutkan pengajaran tentang kebenaran, maka kita berbeda di jalan kebenaran dan hidup menuju rumah Bapa yang kekal. Jangan mengingkari kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan yang menyelamatkan kami, berkatilah keluarga kami hari ini, dan pakailah kami untuk menjadi alat kesaksian-Mu, agar kami hidup setia dan sukacita membangun hidup yang berkenan kepadamu. Amin.